Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga antum dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perdagangan antar daerah dan perdagangan internasional. Untuk awal pembelajaran kita, mari kita melihat bagaimana pengertian perdagangan dan perdagangan antar pulau atau perdagangan antar daerah. Apa itu pengertian dari perdagangan? Perdagangan atau disebut dengan perniagaan merupakan kegiatan tukar menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa unsur pemaksaan. Itu yang disebut dengan perdagangan. Dia ada kegiatan tukar menukar barang ya, sesuai dengan kesepakatan. Kemudian, apa itu perdagangan antar pulau? Perdagangan antar pulau atau perdagangan antar daerah itu merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau masyarakat suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau masyarakat atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Jadi intinya adalah perdagangan antar daerah adalah perdagangan masyarakat ataupun lembaga ataupun penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain ya, yang ada di wilayah negara Indonesia sesuai dengan kesepakatan bersama. Itu adalah pengertian dari perdagangan antar daerah. Apa tujuan perdagangan antar pulau? Untuk yang pertama itu tentu memperoleh keuntungan. Setiap perdagangan tujuan perdagangan adalah memperoleh keuntungan. Kemudian yang kedua, memperluas jangkauan pasar ya. Contohnya ya. Jadi awalnya kita hanya menjual barang sayur-sayuran hanya di Kerinci ya. Tetapi dengan adanya kita menjual barang ke Sumatera Barat misalnya, tentu barang tersebut jangkauannya semakin luas, yang mengkonsumsi juga semakin banyak, sehingga membutuhkan produksi yang lebih banyak lagi ya. Itu menguntungkan para produsen. Itu tujuan perdagangan antar pulau. Apa faktor pendorong dari perdagangan antar pulau? Yang pertama itu karena perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Sudah kita ketahui bahwa faktor produksi itu ada 4 macam ya. Faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, faktor produksi kewirausahaan. Salah satunya adalah faktor produksi alam ya. Jadi dengan adanya perbedaan kondisi alam yang ada di masyarakat ya, daerah tertentu dengan daerah lain, tentu produksi yang dimiliki atau produk-produk yang dimiliki masyarakat tersebut berbeda, sehingga mereka perlu adanya perdagangan antar pulau atau antar daerah, sehingga daerah Padang yang tidak memiliki sayur bisa menikmati sayur juga, contohnya. Itu contohnya. Kemudian yang kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah. Ya, jadi karena mungkin di Kerinci ini karena daerah pegunungan, jadi banyak masyarakat yang memproduksi sayur-sayuran, sehingga sayur di Kerinci ini sangat murah ya. Kemudian masyarakat Padang tentu mau membeli barang yang lebih murah ya. Jadi karena di Padang itu atau di Sumatera Barat itu tidak memiliki sayur-sayuran, sayur-sayuran sangat langka, maka harganya semakin mahal, berbeda dengan di Kerinci. Itu contohnya. Itu faktor pendorong dari perdagangan antar pulau ya. Pertama, ada perbedaan faktor produksi. Kedua, ada perbedaan harga. Apa manfaatnya? Manfaat dari perdagangan antar pulau, yang pertama, menyediakan alternatif alat kemas kebutuhan bagi konsumen ya, yang tidak pernah makan duren ya, di daerah tersebut tidak memiliki atau memproduksi suatu makanan. Dengan adanya bekerja sama atau berdagang antar daerah, kita bisa menikmati
hasil alam yang tidak dimiliki oleh daerah tersebut. Kemudian yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang jelas ini ya. Jadi dengan adanya jangkauan yang semakin banyak ya, konsumen semakin banyak, tentu produktivitas semakin harus ditambah. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Jadi dengan adanya kesempatan produknya semakin banyak, tentu para produsen-produsen ini membutuhkan para pekerja yang lebih banyak lagi untuk memproduksi suatu barang. Makanya adanya memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Itu manfaat dari perdagangan antar pulau ataupun antar daerah. Untuk yang kedua, kita akan membahas tentang perdagangan antar negara. Apa itu perdagangan antar negara? Perdagangan antar negara merupakan aktivitas ya, perdagangan dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Jadi perdagangan bukan hanya, kalau antar negara ini bukan hanya antar daerah lagi ya, tetapi sudah melewati negara ya. Misalnya perdagangan antar negara Indonesia dengan negara Malaysia, antar negara Indonesia dengan Filipina dan lain sebagainya. Itu adalah pengertian dari perdagangan antar negara ya. Jadi ada dua aktivitas dalam perdagangan antar negara ya. Yang pertama itu disebut dengan ekspor ya. Jadi ekspor itu adalah kegiatan ya, menjual suatu barang atau produk ya ke luar negeri. Contohnya kita memiliki misalnya buah manggis ya, kita mengekspor manggis ke luar negeri, itu contohnya. Kemudian yang kedua, impor. Impor itu merupakan kegiatan membeli ya, membeli barang dari luar negeri, dari luar negara kita Indonesia. Itu impor namanya ya. Jadi dua aktivitas ini akan terjadi apabila kita melaksanakan perdagangan antar negara. Apa kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor? Yang pertama, memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor ya. Jadi contohnya mungkin pemerintah memberikan kemudahan dalam hal perizinan, kemudian memberikan pelatihan ya, bagaimana mengekspor barang, mengimpor barang ya. Jadi itu. Kemudian yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Jadi pemerintah harus menjaga kestabilan nilai tukar rupiah supaya para produsen untuk mengekspor barang itu tahu ya, jelas berapa harga barang yang akan dijual. Dan yang ketiga, membuat perjanjian dagang internasional. Itulah kebijakan pemerintah ya. Harus ada perjanjian dagang internasional. Dengan adanya perjanjian ini tentu akan lebih aman bagi para ekspor ya. Dan yang keempat, meningkatkan promosi ya. Jadi pemerintah wajib meningkatkan promosi barang-barang produk-produk dalam negeri ke luar negeri. Faktor pendorong ekspor, yang pertama keadaan pasar luar negeri ya. Keadaan pasar yang sangat, bagaimana bisa meningkatkan ekspor ya. Jadi permintaan dan penawaran dari berbagai negara itu dapat mempengaruhi harga di pasar dunia. Jadi apabila permintaan di pasar dunia lebih banyak daripada penawaran, maka harga cenderung naik ya. Begitupun sebaliknya. Bila penawarannya lebih banyak dibandingkan permintaan, tentu harganya semakin turun. Kemudian yang kedua, keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Jadi kita harus, para ekspor itu harus melihat bagaimana peluang pasar agar produk tersebut bisa terjual. Kemudian yang ketiga, kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Jadi tentu ini bisa menghambat atau mendorong kondisi bagaimana kita bisa mengekspor barang ataupun mengimpor barang ya. Contohnya suatu negara sedang terjadi konflik, misalnya peperangan, tentu tidak mungkin akan kita laksanakan ekspor ke negara tersebut ya. Selanjutnya, apa manfaat dari perdagangan antar negara? Yang pertama itu tentu memperoleh keuntungan ya. Kemudian yang kedua, memperoleh barang yang tidak
dapat diproduksi di dalam negeri. Contohnya mobil kan, laptop, ya, komputer dan sebagainya, itu merupakan produk dari luar negeri ya. Kemudian yang ketiga, menjalin persahabatan antar negara. Kemudian yang keempat, transfer teknologi modern. Jadi untuk menggunakan barang-barang impor yang berteknologi itu dibutuhkan pengetahuan ya dan keterampilan. Maka pada importir itu akan diberikan pelatihan menggunakan teknologi tersebut. Jadi ini mempercepat terjadinya transfer teknologi modern. Itu manfaat dari perdagangan antar negara. Faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara ini banyak ya. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, keinginan memperoleh keuntungan, adanya perbedaan kemampuan penguasaan iptek dalam mengolah sumber daya ekonomi, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja dan sebagainya, keinginan membuka kerjasama, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Jadi karena globalisasi ya. Kita lihat perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. Yang pertama itu, kalau perdagangan antar negara itu tentu peluang perdagangannya lebih luas ya. Kalau di antar pulau itu hanya di daerah tersebut, hanya di satu negara tetapi daerah tersebut ya. Tapi kalau negara ini luas seluruh dunia. Dan yang kedua, adanya kedaulatan bangsa ya. Di sini bangsa-bangsa dapat mengatur aliran barang, jasa, tenaga kerja. Jadi di sini negara-negara menunjukkan kedaulatannya, artinya negara menunjukkan bahwa dia bangsa yang merdeka. Kemudian yang ketiga, penggunaan kurs tukar ya. Jadi negara-negara ini harus menukar mata uangnya ya. Jadi hanya satu mata uang kalau untuk perdagangan antar negara. Berbeda dengan perdagangan antar pulau, hanya menggunakan uang yang ada di negara tersebut. Jadi itulah pembahasan kita hari ini mengenai perdagangan antar pulau dan perdagangan antar negara. Semoga antum bisa memahaminya. Jika ada kekurangan penjelasan dari Ustaz, mohon maaf. Saya akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.